Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Selamat datang di Studies in Turkey. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang perbedaan kuliah antara Indonesia dan Turki. Perbedaan negara tentu memberikan beberapa perbedaan dalam keseharian antara kuliah di Turki dan di Indonesia. Studies in Turkey kali ini coba mengulas beberapa perbedaan kuliah di Indonesia dan di Turki. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia dan Turki memiliki perbedaan yang cukup besar. Di Indonesia, sistem pendidikan mengikuti model pendidikan Barat dengan fokus pada kuliah teori dan pengajaran. Sementara itu, di Turki, sistem pendidikan mengutamakan pembelajaran langsung dan praktikum. Di Indonesia ada 3 jalur pendaftaran untuk masuk universitas, SBMPTN, SNMPTN dan jalur mandiri. Sedangkan di Turki ada yang namanya YOS. YOS adalah ujian untuk mahasiswa internasional yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Turki juga membuka pendaftaran jalur berkas tanpa ujian untuk beberapa jurusan tertentu. Bahasa pengantar. Di Indonesia, bahasa pengantar di universitas biasanya adalah bahasa Indonesia, sedangkan di Turki bahasa pengantar adalah bahasa Turki. Namun, di beberapa universitas Turki juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Kurikulum. Kurikulum kuliah di Indonesia dan Turki juga berbeda. Di Indonesia, kurikulum kuliah cenderung lebih terfokus pada satu bidang studi atau jurusan tertentu. Sementara di Turki, kurikulum kuliah lebih menyeluruh dan siswa diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang studi. Biaya kuliah. Biaya kuliah di Indonesia dan Turki juga berbeda. Biaya kuliah di Indonesia tergantung pada universitas dan program studi yang diambil. Sementara di Turki juga sama, hanya saja di Turki tidak ada uang pangkal atau biaya gedung. Hal itu membuat biaya kuliah di Turki lebih murah daripada di Indonesia. Oleh sebab itu, kalian dapat membawa gelar lulusan luar negeri dengan biaya yang murah dan terjangkau. Lingkungan akademik. Di Indonesia, lingkungan akademik cenderung lebih formal. Sedangkan di Turki, lingkungan akademik lebih santai dan terbuka untuk diskusi dan pertukaran ide. Perbedaan yang paling besar ketika kuliah di Turki atau negara subtropis lainnya adalah kultur dan kebiasaannya. Jika sudah memutuskan untuk kuliah di Turki maka harus siap beradaptasi dengan lingkungannya, mulai dari beradaptasi dengan makanan, cuaca, budaya, dan bahasa. Yang paling mencolok antara kuliah di Indonesia dan di Turki yaitu kualitas Instastory. Hal ini menguntungkan banget bagi para komsos realita yang ingin pansos dengan arti story Islam bernuansa Kesultanan Utsmaniyah. Karena pada zaman Kesultanan Utsmaniyah Islam adalah agama terbesar di Turki, pada tahun 1400 pemeluk Islam di Turki semakin banyak. Kini sekitar 99,8% penduduk Turki adalah Muslim. Pada tahun 1453 saat Kesultanan Utsmaniyah mulai berkuasa di Turki, Islam makin dominan di Turki. Gereja-gereja di Turki yang merupakan peninggalan Bizantium termasuk Hagia Sophia banyak diubah menjadi masjid. Islam menjadi sangat dominan hingga tahun 1920. Selain itu juga banyak peninggalan-peninggalan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Dengan itu selain kita belajar pendidikan akademik, kita juga dapat mempelajari sejarah-sejarah peninggalan Islam di Turki. Jadi buat teman-teman yang ingin berkuliah di Turki, segera daftarkan diri kamu melalui Studies in Turkey dan wujudkan mimpi kamu berkuliah di Turki bersama kami. Studies in Turkey, solusi terbaik kuliah di Turki.